Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani jami'i ma wajaba bihil iman wal barahin ad-dallati ala haqiqatil iman. Hari ini kita akan menjelaskan sedikit tentang segala sesuatu yang wajib diimani dan argumentasinya atau dalil-dalilnya yang menunjukkan kepada hakikat iman, atau yang sering kita kenal dengan rukun iman. Arkanul imani sitatun. Adapun jumlah tiang pancangnya iman itu, atau pokoknya iman itu, atau pondasinya iman itu, sitatun ada 6. Fa idhafatul arkan min idhafatil muta'allaqi bi fathil lami ilal muta'alliqi bi kasriha. Idopatnya kalimat arkan itu adalah menghubungkan antara, bukan menghubungkan ya. Idopatnya yang dihubungkan dengan yang dihubungkan. Ai jami'i ma wajaba ilman bihi wal barohina dalati ala haqiqatil iman sitatun. Yakni yang menjadi tiang pancangnya iman atau pokok dasarnya iman, fondasinya iman, dan dalil-dalil yang menunjukkan kepada keimanan itu sitatun ada 6. Li'annal iman alladhi huwa at-tasdiqul qalbi yata'allaqu bima'na yatamassaku bidzalik. Iman itu tempatnya di dalam hati. Dan makna iman menurut bahasa yaitu at-tasdiqul qalbi, mempercayai atau membenarkan dengan hati. Jadi iman itu kan artinya percaya ya. Iman secara bahasa itu kan artinya percaya. Nah, fal imanu lugatan mutlaqun at-tasdiqu sawa'un kana bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam aw bi ghairihi. Jadi gini. Iman menurut bahasa adalah at-tasdiqu, membenarkan, percaya. Baik percayanya itu kepada yang dibawa oleh Nabi maupun yang bukan dibawa oleh Nabi. Secara bahasa itu namanya iman. Contoh, orang Nasrani itu kalau kita namanya orang Kristen. Orang Kristen itu percaya dan meyakini bahwa Tuhan mereka itu ada? Iya, ada. Itu bukan itu. Tuhan mereka itu ada, bener. Ada 3 gitu maksudnya. Saya tanyakan itu ada berapanya gitu. Tuhan mereka itu ada, iya bener ada. Gitu. Tapi ada berapa gitu? Ada 3. Yang pertama Tuhan Bapa. Yang kedua Tuhan Anak, gak ada Tuhan Ibu. Yang kedua Tuhan Anak. Yang ketiga gak ada Tuhan Ibu. Yang ketiga Roh Kudus. Ya kan? Jadi orang Kristen itu meyakini dan mereka percaya kalau Tuhannya itu ada 3. 1 Tuhan Bapa, 2 Tuhan Anak, 3 Tuhan Roh Kudus. Menurut bahasa itu namanya iman. Jadi iman itu percaya, entah itu kepada yang dibawa oleh Nabi ataupun bukan yang dibawa oleh Nabi. Itulah iman. Jadi mereka juga beriman sebetulnya walaupun imannya keliru. Atau orang Hindu itu menganggap percaya bahwa Tuhan mereka itu siapa Hindu itu? Banyak Tuhan mereka ya. Gajah dijadiin Tuhan, sapi dijadiin Tuhan, ular dijadiin Tuhan. Apalagi banyak mereka. Dan mereka percaya, ya itulah iman gitu. Menurut bahasa itu itulah iman karena mereka percaya. Pun sama kita juga.
kita beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi, lah itulah iman menurut bahasa. Tapi iman menurut bahasa ini ada yang memang benar-benar iman, ada yang keliru keimanan. Seperti tadi, orang Kristen mereka menganggap Tuhan mereka ada 3, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Itu mereka benar iman, tapi imannya keliru. Karena bukan itu hakikatnya. Itu menurut bahasa. Kemudian wasyar'an. Yang dimaksud iman menurut syara itu iman menurut Allah dan Rasul. Adalah at-tasdiqu bi jami'i ma ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad dini bi dzururati la mutlaqan. Yang dimaksud iman di sini adalah iman menurut Allah dan Rasulnya. Apa itu iman menurut Allah dan Rasulnya? Iman menurut Allah dan Rasulnya adalah mempercayai, membenarkan, dan meyakini segala sesuatu yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap yang dibawa oleh Nabi kita percayai, setiap yang dibawa oleh Nabi kita yakini kebenarannya. Itulah namanya iman secara hakiki. Iman beda sama Islam. Ya. Iman orangnya disebut mukmin. Kalau Islam orangnya disebut Muslim. Islam itu lahiriah, iman itu batiniah. Gitu. Orang Muslim belum tentu iman, tapi kalau orang beriman udah pasti Muslim gitu. Ada orang Muslim, tapi dia tidak beriman. Banyak. Tidak beriman banyak. Atau dia Muslim. Kalau kembali kepada definisi yang tadi, bahwa beriman itu membenarkan segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi, mengamalkan segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi. Ada banyak orang Muslim bersyahadat, tetapi tidak mengakui syariat yang dibawa oleh Nabi. Misalnya, dia Muslim, bersyahadat, tapi tidak sholat. Ya kan? Sementara sholat itu merupakan tanda orang yang beriman. Berarti belum iman, baru Islam. Tuh. Dia tahu kok zakat itu hukumnya wajib. Misalnya nih, zakat pertanian, zakat perdagangan, haul selama setahun harus dikeluarkan zakatnya. Dia tahu. Tapi nggak mau zakat. Ngapain katanya zakat? Orang yang dagang yang dagang saya, yang tani saya, keringetan, kehujanan, kepanasan, udah setahun harus keluarin zakat. Oh enggak. Padahal syahadat. Itu disebut orang Islam tapi belum beriman. Atau bisa begini juga. Beramal. Orang sholat ikut sholat, orang puasa ikut puasa, gitu ya. Orang zakat ikut zakat. Tapi dalam hatinya tidak meyakini bahwa itu adalah syariat agama. Dia bersahadat, asyhadu alla, tapi syahadatnya hanya syahadat mulut, tidak sampai ke hati. Jadi mau puasa, mau sholat itu hanya mengikuti, misalnya karena dia punya pacar seorang Muslim, supaya bisa menikah dengan pacarnya, akhirnya dia bersyahadat. Gitu. Ikut sholat, ikut puasa, tapi dalam hatinya tidak meyakini bahwa sholat dan puasa itu adalah perintah Allah yang dibawa oleh Nabi. Jadi beda antara Muslim sama mukmin. Beda antara Islam sama iman. Karena iman itu af'alul qalbi, pekerjaan hati. Kalau Muslim itu af'alul badan, pekerjaan fisik. Nah maka ada perbedaan atau ada hubungan gitu ya antara Muslim dengan mukmin. Itu kata ulama tuh ada 4 gitu ya, hubungan Muslim dengan mukmin itu. Karena itu tadi, yang setiap orang Muslim, setiap orang mukmin pasti Muslim, tapi tidak setiap orang Muslim mukmin. Setiap orang Islam tidak berarti beriman, tetapi setiap orang yang beriman dalam iman yang sesungguhnya tadi pasti Islam.
Nah, ada 4 hubungan tuh, ada 4 hubungan antara iman dengan muslim. Yang pertama, ya, catat, diperhatikan. Satu, ada muslim kamil. Yang kedua, ada muslim fasik. Yang ketiga, ada munafik. Dan yang keempat, ada kafir kamil. Jadi jatuhnya itu kalau dibahasakan itu orang di dunia ini nih, itu ada 4 gitu. Ya. Ideologinya orang di dunia itu ada 4. Satu, mukmin kamil. 2, mukmin fasik. 3, orang munafik. 4, kafir kamil. Nah, penjelasannya dikit aja penjelasannya. Mukmin kamil. Mukmin artinya orang yang beriman, kamil artinya apa? Masa nggak tahu kamil? Kamil loh. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kamil artinya sem apa? Sempurna. Jadi imannya sempurna. Apa tuh imannya sempurna? Hatinya meyakini segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi. Hatinya membenarkan apapun yang dibawa oleh Nabi. Dan badannya, fisiknya mengamalkan apa yang diyakininya itu yang datang dari Nabi. Contoh, meyakini bahwa sholat adalah perintah Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan dia pun melaksanakan sholat. Zakat adalah perintah Allah dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dia yakin bahwa zakat itu adalah perintah Allah. Kemudian dia pun berzakat. Haji, dia yakin dan percaya bahwa itu adalah perintah Allah, syariat agama. Maka ketika mampu pun dia berangkat haji. Jadi dalam hati membenarkan, fisiknya pun mengamalkan perintah Allah. Itulah namanya mukmin kamil. Syahadatnya mantap dalam hati itu. Bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sembah yang sesungguhnya. Kecuali Allah. Dan seluruh perintah Allah dia laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mau yang enteng, mau yang berat, mau malam, mau siang, mau panas, mau dingin, dia laksanakan. Kenapa? Karena itu adalah perintah Allah. Itu mukmin kamil. Imannya sempurna. Imannya sempurna. Nah, yang kedua, mukmin fasik. Fasik. Apa itu mukmin fasik? Nah, mukmin fasik itu hatinya meyakini sesuai dengan yang disampaikan tadi. Hatinya meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhannya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulnya. Kemudian dia juga meyakini bahwa segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu benar, tapi dia nggak mau ngamal. Itu dia nggak mau amal. Nah itu namanya mukmin fasik. Kalau bahasa sederhananya itu fasik itu adalah seorang mukmin tapi gemar berbuat dosa besar. Rajin bermaksiat besar, itu namanya fasik. Contoh misalnya, dalam hatinya meyakini bahwa sholat itu wajib dan meninggalkan sholat itu hukumnya dosa, tapi dia nggak mau sholat. Itu fasik namanya. Dia meyakini bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib dan kalau meninggalkan puasa di bulan Ramadan itu hukumnya dosa besar. Tahu dia, yakin bahwa itu adalah perintah Allah, tapi dia tidak mau puasa. Dan meninggalkan puasa itu hukumnya dosa besar. Fasik. Itu analogi sederhana sebetulnya. Banyak contohnya. Dia tahu mabok itu haram, dosa besar. Tapi dia masih suka mabok. Itulah mukmin fasik. Yang kalau dikembalikan ke yang tadi itu baru Islam, belum iman. Ya. Nah, itu ya. Jadi yang pertama tadi mukmin kamil, yang kedua mukmin fasik. Ada serapan dalam bahasa Indonesia. Ya, fasik. Diserap ke dalam bahasa Indonesia. Pesek. Nah, ada. Ya. Coba. Pesek itu artinya apa?
hidungnya enggak mancung. Atau kurang mancung. Atau mancung sih mancung, tapi mancungnya ke dalam. Jadi kurang mancung. Nah artinya gini, dia ngaku beriman sama Allah dan mengakui bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah benar adanya, tetapi dia kurang mengamalkan perintah Allah tersebut, kurang mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi tersebut. Maka itulah orang pesek, orang fasik. Paham ya? Fasik itu apa? Fasik itu orang yang ngaku beriman tapi gemar berbuat dosa besar. Banyak contohnya. Ngaku beragama Islam tapi nggak mau sholat, itu orang fasik. Ngaku beragama Islam tapi rajin berbuat dosa, itulah orang fasik. Nah, yang ketiga, orang munafik. Munafik. Nah ini. Apa itu munafik? Kalau munafik itu kebalikan dari fasik. Kalau fasik tadi meyakini, membenarkan dalam hati, tetapi nggak mau amal. Kalau munafik mau amal, tapi dalam hati mengingkari. Paham nggak? Amal mau, tapi dalam hati mengingkari. Sholat, mau sholat. Puasa Ramadan, mau puasa Ramadan. Zakat di bulan Ramadan, mau zakat di bulan Ramadan. Zakat haul, mau zakat haul. Pertanian, perdagangan, emas tambang dan lain-lain. Gitu. Mau. Tapi dalam hatinya tidak meyakini bahwa ini adalah syariat. Dalam hatinya tidak meyakini bahwa ini adalah perintah Allah. Dalam hatinya tidak meyakini dan tidak percaya bahwa ini adalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tapi mau amal. Ini disebut orang munafik. Nah, ini yang lebih berbahaya daripada orang fasik tadi sekalipun. Lebih berbahaya. Orang kafir, orang non-muslim, nggak ada urusan. Misalnya gini, Natalan nih, tanggal 25 Desember. Itu kan, Natalan. Mereka orang-orang Nasrani, nggak ada urusan tuh kita orang muslim mau ikut Natalan silahkan, mau nggak ikut Natalan juga silahkan. Cuek aja mereka. Yang berisik siapa coba? Yang bilang, oh muslim yang gak ikut Natalan, intoleran. Muslim yang kagak ikut Natalan, muslim radikal. Itu yang ngomong siapa? Mereka bukan? Orang Nasrani bukan? Orang Kristen bukan? Bukan. Siapa? Orang muslim. Bener gak? Oh, apa namanya? Perhatikan. Tahun baruan. Kan tahun baru Masehi itu kan tahun barunya mereka. Tahun barunya orang-orang Kristen. Orang Kristen nggak peduli dan orang Kristen kagak ada urusan Muslim mau ngikutin ngerayain tahun baru atau enggak ada peduli, nggak ada urusan. Yang berisik itu siapa? Wah Muslim ya orang Islam yang nggak mau ikutan tahun baru radikal, yang nggak ikutan merayakan tahun baru nggak ada toleransinya. Siapa yang ngomong begitu? Orang Muslim. Tapi Muslimnya Muslim ya munafik itu. Dan ayatul munafiki salasun. Tandanya orang munafik itu ada 3. Ida ahdasa kadzaba. Kalau ngomong bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji suka diingkari. Wa idza tumina khona. Kalau diberi amanah suka berkhianat. Itu orang munafik. Salul ibn Salul itu diamanahi oleh Nabi mengkomandoi 700 pasukan di bawah belot. Nah itu orang munafik. Yang ketiga tuh. Nah, yang keempat, kafir kamil. Nah kafir kamil itu intinya mah tidak mengakui dan tidak meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan tidak mau beramal dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Orang kafir tulen, udah gitu aja. Ya. Jadi ada 4 tuh. Ada mukmin tulen, ada mukmin fasik, ada orang munafik, dan ada orang kafir tulen. Nah kita yang mana? Ya. Tinggal kembali aja, nggak usah apa namanya, nggak usah saling. Oh lu munafik nih, oh lu fasik nih, jangan, bahaya. Apalagi lu kafir ya, wah jangan, itu bahaya banget.
Kita tinggal bermuhasabah kembali pada diri kita. Kita yang mana? Apakah kita sudah meyakini apa yang dibawa oleh Nabi dan mau beramal atas itu? Apakah kita yakin apa yang dibawa oleh Nabi tapi kita nggak mau beramal? Apakah kita mau beramal tapi kita mengingkari apa itu dari Nabi? Atau kita malah mengingkari iya, nggak beramal iya? Kita kembali kepada diri kita masing. Ya, nah itu. Nah, iman dibagi dua. Yang satu iman ikut-ikutan, gitu ya. Yang satu iman karena punya dalil, punya argumentasi. Kalau ditanya misalnya, kenapa kamu kok sholat misalnya gitu. Lah saya mengikut-ikut aja bang. Nah, itu disebutnya iman ikut-ikutan. Kalau iman yang punya dalil, loh kenapa kamu ikut sholat? Oh kan sholat wajib bang. Kata Allah dalam Quran, aqimus sholah wa atu zakah. Tegakkanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Punya dalil. Nah itu namanya iman ma'rifat disebut. Iman punya dalil, ada argumentasi. Jadi ada iman taklid, iman keturunan. Nah kita itu iman-iman mana? Ada iman yang kedua, iman ma'rifat. Kita ditanya tentang iman dan kita tahu dalil-dalilnya. Misalnya, Allah itu punya sifat 20 yang wajib. Wujud, kidam, bako, mukhalafatul hawadisi sampai mutakaliman. Kalau ditanya apa itu dalil sifat wujud? Secara ijmal. Kan Allah itu ada. Wujud itu artinya ada. Allah itu ada. Dan adanya Allah itu kidam. Tidak diawali dengan tidak ada. Dan adanya Allah itu bako. Tidak diakhiri dengan tidak ada. Misalnya gitu. Coba adanya Allah itu dalilnya tahu nggak? Misalnya. Kalau jawabannya gak tahu saya mah bang, orang kata ajengan, kata ustadz begitu, ya udah saya mengikut aja. Nah itu namanya iman taklid, ikut-ikutan. Kalau misalnya ditanya, emang kamu tahu emang dalilnya sifat wujud? Lah bang, kok masa abang nggak tahu? Kan wujud itu artinya ada Allah bang. Allah itu ada, iya. Terus dalilnya apa? Ya dalilnya kan ada kita. Ini adanya kita itu karena ada Allah. Adanya langit, adanya bumi ini karena adanya Allah. Itu dalil seperti itu maksudnya iman ma'rifat. Iman yang benar-benar didasari oleh argumentasi dan dalil. Nah, jadi kita harus belajar. Harus belajar. Jangan sampai kalau ditanya, gak tahu, saya mah ikut-ikutan aja dah. Gak mau ribet saya mah. Nah itu gak mau ribet itu malah yang bikin dosa. Tapi kita harus belajar. Sifat wajib bako, sifat wajib, semuanya sifat wajib bagi Allah itu, kita tahu dalilnya. Kita tahu dalil naklinya, kita tahu dalil aklinya. Kita tahu argumentasi yang bersumber dari Quran dan hadis, dan kita pun tahu dalil yang bersumber dari logika. Gak mungkin ada alam, Kang. Bukan alam ini ya maksudnya tuh. Bukan alam ini. Gak mungkin ada alam semesta. Begitu maksudnya. Gak mungkin ada alam semesta, matahari, bulan, planet, galaksi, dan lain-lain. Gak mungkin ada kita kalau gak ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Lah, kan saya mah dari emak saya, Pak. Misalnya gitu. Kan saya mah dari emak saya, betul. Terus emak kamu dari siapa? Emak saya dari emaknya lagi. Terus emaknya lagi itu dari siapa? Emaknya lagi itu dari emaknya lagi. Ujung-ujungnya sampai ke Siti Hawa. Ujung-ujungnya sampai ke Nabi Adam. Terus Nabi Adam ada itu karena ada yang mengadakan. Siapa? Allah. Nah gitu itu. Ya. Dalil sederhana bahwa Allah itu ada. Gitu. Ada sebenarnya penjelasan tentang tauhid, tapi saya tidak ke ranah itu, ya. Saya tidak ke ranah itu. Nah itu ya, iman. Jadi iman itu adalah at-tasdiqu bi jami'i ma ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan, mempercayai, meyakini apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah iman. Cukup? Alami. Cukup ya? Cukup. Kita tutup dengan doa keparat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsiran. Yang benarnya dari Allah, yang salah, yang keliru itu karena kebodohan saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni saya dan kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.